Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitrianingrum selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya dan juga teman-teman yang sudah online pada kesempatan siang hari ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi analisis biaya volume laba. Tanpa berlama-lama, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat mungkin ya. Materi yang akan kami sampaikan adalah analisis biaya volume laba. Anggota dari kelompok kami dan Sekasasi Ramdhani sebagai yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada strategi berbasis biaya, margin contribution. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sekasasi. Baik, terima kasih Sarliana. Strategis berbasis biaya. 1. Manajemen strategi. Proses yang dilakukan oleh pengelola digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. 2. Strategi. Pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. 3. Keunggulan biaya cost leadership, strategi perusahaan yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Hubungan biaya volume laba. 1. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan yang langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. 2. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya volume laba yang diperoleh perusahaan. Analisis biaya volume laba dalam metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Unsur-unsur analisis biaya volume laba. Harga produk, yaitu harga yang ditetapkan oleh selama suatu periode tertentu secara konstan. 2. Volume atau tingkat aktivitas yang banyaknya produk dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama satu periode tertentu. 3. Biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. 4. Total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama satu periode tertentu. 5. Bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk perusahaan yang akan dijual. Asumsi dasar hubungan biaya volume laba. 1. Harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan ini berarti harga tidak berubah walaupun terjadi perubahan penjualan. 2. Biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap juga harus konstan. 3. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualnya tidak boleh berubah. 4. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan periode tersebut. Semakin besarnya margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dalam setiap jenis produk yang dijual, semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Juga, semakin kecil margin kontribusi, Mohon maaf, mungkin karena terkendala jaringan dari Sekar. Jadi sedikit agak.
Mungkin kita bisa tunggu sebentar Sekarnya. Ya, bagaimana Sekar? Sudah bagus lagi sinyalnya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan periode tersebut. 1. Semakin besarnya margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dalam setiap jenis produk yang dijualnya semakin cepat, perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. 2. Semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan di setiap unit produk yang dihasilkan, semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. 3. Margin kontribusi. Contohnya, PT Karya Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 per unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga 750.000 per unit. Untuk memproduksi seluruh meja tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel setiap unit produk adalah sekitar 300.000 rupiah. Dengan harga jual sebesar 750 per unit dan biaya tetap sebesar 900 juta, perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel sebesar 300.000 rupiah. Jika hanya dijual meja komputer sebanyak 1 unit, hal ini akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450.000 rupiah. Tetapi karena menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 899.550 juta rupiah. 2. Ilustrasi margin kontribusi. Jika penjualan menjadi 10 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 7.500.000 rupiah dan biaya variabel sebesar 3 juta rupiah harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 4.500.000 rupiah. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 895.000 juta rupiah. Jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 100 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 75 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 30 juta rupiah harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 45 juta rupiah. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, maka perusahaan harus mengalami kerugian 855 juta rupiah. Ilustrasi margin kontribusi. Jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 1.000 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 750 juta rupiah dan biaya variabel 300 juta rupiah harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450 juta rupiah, tetapi karena perusahaan menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 450 juta. Bahkan saat penjualan dinaikkan menjadi 1.500 unit, perusahaan masih harus mengalami kerugian sebesar 225 juta rupiah, walaupun margin kontribusi yang diperoleh adalah 675 juta rupiah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Seriana. Terima kasih Sakarsasi atas materi yang sudah dipaparkan. Untuk materi selanjutnya ada titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Kesamaannya ada
Titik impas sama dengan total biaya per 1 min biaya variabel per penjualan. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan dalam ilustrasi. Dengan contoh, PT Warna kita adalah produsen zat pewarna kain. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat warna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta rupiah, sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan adalah 1,80 juta rupiah. Harga jual zat warna tersebut adalah 1.500.000 per ton. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu per ton zat warna. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 ton zat warna adalah 1.080.000.000, sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat warna adalah 900.000, yaitu dari hasil membagi 1.080.000.000 rupiah dengan 1.200 ton zat warna. Kemudian dari data yang telah tersedia tadi dapat dihitung volume titik impasnya. Sudah kami gambarkan dalam bentuk gambar seperti ini ya teman-teman, dan sudah bisa dilihat. Selanjutnya, jumlah sebesar 900 juta rupiah itu merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, bagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Maka sudah dalam per unit adalah 600 ton. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta rupiah dengan 1.500.000, sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT ABC harus mencapai penjualan minimal sebesar agar tidak mengalami kerugian. Dengan bukti, laba sama dengan penjualan dikurangi biaya total. Penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel 600 ton dikali 1.500.000 dikurangi 360 juta dikurangi 600 ton dikali 900.000. Maka sama dengan 900 juta rupiah dikurangi 360 juta rupiah dikurangi 540 juta rupiah sama dengan 0. Jadi, pada saat menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Jadi, agar tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat warna. Pada volume penjualan 600 ton ini, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta rupiah telah ditutup. Sebelum ada pertanyaan, kami juga ada soal yang dapat teman-teman kerjakan sebagai bahan evaluasi. Contoh soalnya, proyek laba PT Liana Company untuk tahun 2022 yang akan datang adalah sebagai berikut. Penjualan dengan total 200.000 dan harga per unit 20, dikurangi beban variabel 120.000 dan per unit 12, margin kontribusi 80.000 dan per unit 8, laba operasi 64.000 dan dengan jumlah akhir 16.000, diminta hitunglah titik impas dalam unit. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 30.000. Dan yang ketiga, hitunglah rasio margin kontribusi. Dengan menggunakan rasio tersebut, hitunglah tambahan laba yang akan diperoleh Liana jika penjualan lebih tinggi 25.000 dari yang diperkirakan. Yang keempat, misalkan Liana ingin menghasilkan laba operasi yang sama dengan 20% dari pendapatan penjualan, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai sasaran tersebut, dan susunlah laporan laba ruginya. Dan yang terakhir, hitunglah margin pengamanannya. Untuk file soal ini akan kami bagikan juga dalam
akan kami bagikan juga di WhatsApp grup ya, teman-teman. Baik. Selanjutnya yang juga kami buka di WhatsApp grup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.